Marcelino Ferdinand. Marcelino itu datang ke turnamen ini sebagai salah satu pemain dengan caps terbanyak di timnas senior, tetapi hari ini dia menunjukkan ketidakmatangannya melepas tackle dan kena kartu merah. Nah, komentar coach tentang Marcelino gimana? 오늘 말씀 굉장히 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dalam cuplikan video barusan kita menyimak bagaimana statement yang diucapkan oleh Coach Sintayong bahwa Marcelino dalam pertandingan antara Indonesia melawan Laos telah memberikan penampilan terburuk. Jujur, kita tidak menyangka, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Marcelino Ferdinand ini merupakan anak kesayangannya dari Coach Sintayong ini. Tetapi komentar pedas ini membuktikan kepada kita semua bahwa seorang Sintayong benar-benar dia merasa kecewa dengan penampilan dari Marcelino Ferdinand di laga pertandingan antara Indonesia melawan Laos dengan skor 3-3 itu. Ditambah lagi, Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah. Dan hal ini dipastikan bahwa dalam pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam, pastinya Marcelino tidak bisa ikut bermain. Apakah ini merupakan bentuk kekecewaan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Sintayong kepada kita supporter timnas Indonesia? Berikut ini saya akan menyajikan komentar dari para supporter timnas Indonesia terhadap pernyataan dari Coach Sintayong ini. Mari kita simak bersama-sama. Sintayong kritik Marcelino. Ya, kemarin Sintayong di press conference bilang ini adalah penampilan terburuk Marcelino. Dia kritik pemain kesayangannya. Dan menurut gue ini adalah hal yang kurang baik nih guys. Karena untuk mengkritik pemain apalagi di press conference, ditambah lagi Marcelino baru aja dapat kartu merah. Sebaiknya itu dilakuin Sintayong di kamar ganti aja. Langsung ngomong sama Marcelino-nya. Karena Marcelino juga pasti down habis dapat kartu merah. Karena di pertandingan besok, di pertandingan penting dia nggak bakal bisa main lawan Vietnam. Di press conference kemarin, Sintayong juga minta maaf dan ngerasa malu atas permainan anak-anak asuhnya yang kurang baik ketika melawan Laos semalam. Gimana guys? Komentarnya tentang pernyataan Sintayong ini? Komentarnya sikat. Jadi secara keseluruhan, sorry to say, mohon maaf lagi nih untuk kelima kalinya, saya mohon maaf untuk keenam kali ya, permainan timnas kita itu semalam amburadul dan memang bisa mencetak gol karena memanfaatkan situasi bola mati yang sebetulnya wajar. Tapi lawan tim seperti Laos yang memang fokusnya hanya bertahan, seharusnya bisa merancang sebuah setup play yang rapi dan juga menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Bahkan di babak kedua Ferrari pun pada saat salah umpan, lini pertahanan kita langsung ke expose. Nah berarti nanti untuk pertandingan lawan Vietnam, Sintayong harus menerapkan strategi atau rencana permainan yang benar. Kalau tidak ada rencana permainan yang sesuai dengan kemampuan para pemain, gimana caranya para pemain kita bisa perform di atas lapangan? Terlepas dari beberapa kesalahan dari para pemain kita yang mereka lakukan yang memberikan peluang kepada para pemain Laos untuk mencetak gol, ada juga kita melihat kesulitan bagi para pemain untuk bisa bekerja sama di atas lapangan karena tampaknya mereka tidak bisa menjalankan rencana permainan dari sang pelatih atau mungkin mereka tidak paham. Jadi komunikasi itu adalah hal yang penting antara pelatih dengan para pemain untuk bisa membuat para pemain bermain lebih efisien dan tentunya lebih efektif untuk pertandingan selanjutnya lawan Vietnam. Tapi paling tidak timnas kita tidak kalah di pertandingan semalam karena saya pikir dengan cara Laos bermain dan membuka pertahanan timnas kita bisa saja loh di pertandingan semalam mereka meraih kemenangan, tapi setelah mereka menyamakan kedudukan, memang mereka memilih untuk parkir pesawat. Oke, kita tunggu next match dari timnas Indonesia, teman-teman. Seperti biasa, kita support terus dan kita harapkan para pemain muda kita ini bisa nanti bangkit lawan Vietnam, walaupun kemungkinannya tipis, tapi kemungkinan itu tetap ada. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Marcelino Ferdinand, pemain yang dianggap atau diberikan ekspektasi harapan untuk bisa mengangkat timnas di ASEAN Cup ini atau
ASEAN Championship atau AFF ini justru ya kelihatan frustasi, kelihatan nggak perform. Kenapa Marcelino bisa jelek penampilannya? Bukan karena kualitasnya kalau menurut gue, tetapi terlalu banyak ekspektasi dia. Ini pikirannya gue rasa ya sekarang ya, gue nih yang diberikan sorotan untuk bisa mengangkat timnas ini, mengangkat timnas di AFF. Gue harus menjadi bintang karena terutama kemarin ketika lawan Saudi kan dia penampilannya luar biasa. Nah disitulah ekspektasi terhadap dia ini meracuni justru otaknya sendiri, dan kelihatan dia frustasi dengan rekan-rekan setimnya yang passingnya amburadul, tidak bisa mengikuti. Dia harus kerja keras ketika menghadapi Laos. Dia itu diposisikan di depan tapi berkali-kali ke kanan, kiri, belakang, harus track back, harus tackle. Dua kartu kuning kan terbukti dia harus ya kerja keras tuh dia, padahal posisinya itu bukan sebagai gelandang yang harus kerja keras dia. Nah ini yang repot ya, ini yang repot. Oleh karena dia sangat bekerja keras dan ada di mana-mana, ketika dia pegang bola tidak maksimal, kecapean, fokusnya terbagi. Nah ini yang menjadi repot. Nanti lawan Vietnam nggak main juga Marcelino, pemain yang punya added value nggak main juga. Gue pengen lihat gimana, malah tambah hancur sih feeling gue. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, segitu dulu. Sintayong capek sendiri melihat permainan anak asuhnya. Pratama Arhan juga capek, apalagi penonton pasti lebih capek lagi. Kita bertanya-tanya, sejauh inikah gapnya? Indonesia sudah memakai formasi andalannya 3-5-2, tapi dengan pemain yang berbeda. Kali ini STY memainkan para pemain muda. Selain untuk jam terbang, mungkin Sintayong juga memperhitungkan aspek keselamatan. Para pemain muda ini sangat perlu jam terbang di level yang tinggi. Jadi wajar, banyak dari mereka ini baru pertama kalinya main di level senior. Sedangkan lawannya, timnas Laos, memainkan full pemain seniornya. Meskipun berakhir imbang, tapi kebobolan 3 gol adalah kebobolan yang besar. Kelemahan Indonesia sangat terlihat ketika build up. Mereka sering salah umpan, terutama dalam posisi genting. Pada gol pertama misalnya, Arhan Fikri kalah duel dengan Kokalem. Karena gelandang yang berhasil dieliminasi, maka penyerang Laos akan berhadapan langsung dengan para pemain bertahan Indonesia. Dalam kondisi 3 lawan 2, kita bisa melihat bek muda kita, Kadek dan Kakang, telat menutup gerakan nomor 19 Laos, dan dia berhasil melesatkan tendangan ke arah gawang. Walau sempat di-tackling, tapi bola masih bersarang di gawang Indonesia. Boom, 1-0 untuk Laos. Pada gol kedua Laos, Kade Arel terburu-buru melepaskan umpan ke depan. Jika dilihat dari posisi ini, pemain Laos sudah menutup opsi progresi umpan ke depan. Opsi umpan terbaik adalah ke samping kanan yang ada Kakang atau di kiri yang ada Ferrari. Tapi Kade Arel malah mengumpan ke Hanan yang sudah di-pressing. Umpan berhasil dipotong, dan di sini Kade Arel salah memperhitungkan dengan melakukan sekali ambil, lalu berbuah nutmeg cantik. Keadaan menjadi berbahaya. Muhammad Ferrari melawan 2 pemain Laos sekaligus, dan gol kedua Laos pun tercipta. Di gol ketiga Laos, Indonesia sudah bermain dengan 10 pemain karena Marcelino Ferdinand di kartu merah. Pada keadaan ini, kita bisa melihat transisi Indonesia tidak sempurna. Terdapat luang lebar di sebelah kiri, dan Janadin Faris harus bermain 1 lawan 1 dengan pemain Laos. Lalu nomor 11 Laos berhasil mengirimkan umpan. Di sini Donitri yang posisinya menjadi bek tengah salah memperhitungkan dengan melakukan sekali ambil. Sayang, pemain Laos cukup licin dan berhasil mengirimkan umpan cutback ke Peter Patafong. Kedudukan menjadi 3-3. Para pemain muda Indonesia mendapatkan pelajaran banyak, dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk berkembang ke depannya.
Ide Sintayong dengan formasi 3-5-2 ketika menyerang, lalu menjadi 5-3-2 ketika bertahan tidak bisa berjalan dengan baik karena para pemain dituntut kecepatan tinggi dalam transisi. Indonesia sebenarnya berpeluang mengurung Laos dengan formasi 3-5-2. Tapi sayang, possession bola Indonesia tidak berjalan dengan baik. Aliran bola tidak lancar. Marcelino yang diplot menjadi pengatur serangan, suplai bolanya berhasil diminimalisir oleh para pemain Laos. Oke guys, dalam cuplikan video di season pertama ini kita menyimak bersama-sama bagaimana netizen Indonesia ada yang mengecam keputusan Sintayong ketika dalam press conference dia harus menyampaikan bahwa seorang Marcelino Ferdinand adalah pemain terburuk. Dan yang kedua, dalam cuplikan video ini kita juga masih menyaksikan bahwa ada begitu banyak supporter timnas Indonesia yang menilai bahwa pola permainan dari pemain timnas U22 di Piala AFF ini sangat buruk. Terus terang, harapan saya bahwa kita para supporter timnas Indonesia tetap memberikan dukungan yang positif kepada para pemain timnas kita. Tetapi ini menjadi keputusan yang harus diambil oleh seorang Sintayong. Apakah dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ini akan dia rubah polanya? Ataukah masih seorang Sintayong dia melakukan eksperimen-eksperimen? Karena sudah seringkali kita menyaksikan bahwa seorang coach Sintayong ini selalu menyajikan kepada kita dengan pola-pola eksperimen kepada para pemain timnas kita. Tentu ini akan menjadi catatan penting di mana ada komentar yang mengatakan bahwa Piala AFF ini disamakan dengan permainan tarkam. Dan ini menjadi catatan penting untuk PSSI maupun kepada pelatih coach Sintayong. Karena kualitas yang ditunjukkan oleh para pemain timnas di Piala AFF ini benar-benar tidak memberikan hal-hal yang positif kepada kita semua. Lalu pada poin yang ketiga, saya mau katakan bahwa sehebat-hebatnya seorang Marcelino Ferdinand atau sehebat-hebatnya seorang Rafael Strike atau sehebat-hebatnya seorang Pratama Arhan, di mana mereka ini sudah punya jam terbang yang tinggi, di mana mereka juga bermain di timnas senior, tetapi ketika mereka berada dengan tim yang tidak memahami mereka, yang tidak bisa bekerja sama dengan mereka, tentunya penampilan mereka pasti akan buruk. Jadi saya pikir hal-hal yang ditunjukkan oleh seorang Marcelino Ferdinand itu sesungguhnya bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi karena kerja sama tim yang tidak bisa diandalkan, yang membuat seorang Marcelino Ferdinand pada akhirnya mungkin kecewa, mungkin frustrasi, ditambah lagi dengan apa yang dikatakan oleh coach Sintayong. Menurut saya ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu disampaikan di depan publik. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk seorang Marcelino Ferdinand, sehingga kedepannya mungkin dia harus lebih bijak, dia harus lebih dewasa, dan dia harus lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan di lapangan hijau ini. Ya, sangat disayangkan memang, karena setelah Indonesia
imbang melawan Laos dengan skor 3-3. Dan selanjutnya Indonesia akan melawan dengan Vietnam. Dan menurut saya ini adalah pertandingan yang sangat penting sesungguhnya. Tetapi seorang Marcelino Ferdinand pada akhirnya harus absen karena dia mendapatkan kartu merah. Semoga saja cuplikan video ini bisa memberikan informasi buat para pecinta timnas Indonesia di mana saja berada. Dan mari kita simak lagi komentar dari supporter timnas Indonesia, dari netizen Indonesia di sesi kedua ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gua akhirnya tersadarkan itu Marcelino yang kerjanya paling keras di match malam tadi. Dia yang harus jadi kreator serangan. Dia yang harus mutus counter attack dari Laos sampai tackle dan sampai kena kartu merah. Dia juga yang harus jemput bola ke belakang. Ini saking lini tengah Indonesia tuh beneran kosong parah. Gelandang kita kalau positioning, passing dan holdingnya bener, nggak banyak hilang bola. Marcelino tuh nggak perlu harus turun jauh sampai sepertiga pertahanan cuman buat jemput bola doang. Yang biasanya bermain progresif ala free roll seperti yang dilakukan dia di timnas senior, Marcelino di Piala AFF kali ini harus menjadi gelandang pengangkut kebobrokan temen-temennya. Padahal ya Marcelino ini punya skill dan atribut menyerang yang bagus, tapi justru dia malah lebih banyak minta bola dan alirin bola supaya strategi Sintayong itu berjalan. Gua justru malah ngerasa kehadiran Arkan Fikri lah yang membuat kerja dari Marcelino ini jauh lebih berat. Lihat STY, ngelihat pemain-pemain yang main, pemain-pemain U22 yang main dari liga terbaik di dunia, itu sampai gue rasa ya setengah gila nih orang. Bener, stresnya minta ampun, sampai kuyup begitu, sampai dia sampai nggak nyangka. Bahkan tadi berapa kali disorot sampai kayak dia speechless, dia benar-benar speechless. Dan dia mungkin mikir juga, mulai menyesal ya kenapa memanggil dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ini untuk berkembang ya, karena nggak bisa berkembang juga. Jadi gue sih kalau jadi STI gue tidak akan marah sih kalau di penghujung pertandingan udah selesai gue ke ruang ganti, gue tidak akan marah. Gue cukup bilang ke pemain-pemain gue dengan senyum bahwa sisa 2 pertandingan lawan Kamboja, lawan Vietnam, lawan Filipina, kalian enjoy aja bermain, happy karena itu kemungkinan besar akan menjadi 2 laga terakhir kalian di timnas senior, karena setelah ini kalian tidak akan dipanggil. Gue capek nih, udah ya segitu dulu. Pemainnya main jelek, Sintayong ngamuk. Kita lihat ini bagaimana ekspresi dari Sintayong yang tidak habis pikir dengan pergerakan para pemainnya. Kenapa melakukan hal-hal yang tidak penting? Dimarahin habis-habisan para pemainnya, guys. Kita saksikan ini ada Ferrari di sana dan ada beberapa pemain lain, ada Kakang, Arkan Fikri dan lain-lain. Sintayong ngamuk-ngamuk. Singkat, padat dan jelas, Coach Sintayong mengatakan performa Marcelino kali ini adalah yang terburuk. Ya, Coach Sintayong tampak sangat kecewa dengan performa Marcelino Ferdinand ketika melawan Laos malam. Apalagi di momen ketika Marcelino mendapatkan kartu merah, yang seharusnya itu tidak terjadi, guys. Keputusan gegabah yang diambil oleh Marcelino yang langsung menekel pemain Laos mengakibatkan dirinya harus mendapatkan kartu merah. Ditambah skema permainan timnas Indonesia semalam, lini pertahanan, lini tengah dan lini depan, itu semua berantakan, guys. Dan permainan melawan Laos malam itu jauh lebih buruk dibanding permainan kita ketika melawan Myanmar, karena benar-benar tidak ada skema sama sekali, guys. Dan di dalam konversi pers pasca setelah pertandingan, Coach Sintayong merasa kesal dan malu karena timnas Indonesia harus ditahan Laos. Dan Coach Sintayong pun mengatakan, sangat disayangkan, saya merasa bersalah dan meminta maaf kepada para fans sepak bola Indonesia yang sudah datang ke stadion, tetapi kami tidak bisa memberikan kemenangan. Jadi sekarang kita bisa mengerti kenapa Pak Erick Thohir dan Coach Sintayong itu menggunakan para pemain naturalisasi. Karena ya inilah alasannya, para pemain lokal kita itu untuk passing aja masih salah-salah, guys. Ya, meskipun di Piala AFF ini kita tidak mengejar target juara, tapi setidaknya para pemain muda ini bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Kayaknya emang ekspektasi kita yang terlalu ketinggian. Dulu yang namanya timnas Laos itu jadi bulan-bulanan ya buat negara di ASEAN. Cuma di pertandingan kali ini gue cukup impresif ya sama permainannya. Gue sebenarnya cukup memaklumi ya untuk
timnas kita kan emang pakai U22 ya mayoritas. Cuma Laos ini juga pakai U22 gitu. Maksudnya 15 dari 24 pemainnya Laos juga pakai U22. Apalagi pertandingan diwarnai dengan kartu merahnya Marcelino ya, yang gua rasa juga Marcelino di sini nggak ada niatan kena kartu merah ya, emang dia berusaha menjaga serangan balik karena 3 gol dari Laos itu emang dari serangan cepat dan serangan balik semua gitu. Terlepas dari gol ketiga Laos yang menurut gue ya agak abu-abu ya, tapi gue rasa sih emang bola belum sepenuhnya keluar ya, masih ada tipis banget belum keluar, jadi ya gol ketiga terjadi. Yang gue cukup kecewa dari pertandingan ini ya, pemain itu banyak banget yang grogi ya yang gue lihat, karena ini dari keadaan non teknis ya, mereka mungkin grogi sama pendukung timnas kita sendiri yang mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, kayak Robbie Darwish, terus Arkan Fikri. Waduh, itu Arkan Fikri kalau lawan Vietnam main kayak gitu kita udah kebobolan 5 gol kayaknya. Ada beberapa pemain lain juga pada salah passing ya. Ya udahlah, mau ekspektasi apa sih? Ini juga U22 gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana pertandingan untuk hari ini? Apakah cukup puas atau tidak? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Kemarin 2 gol kita itu kan di flag ya, jadi bukan salah Dava juga. Walaupun gue juga merasa Dava belum nggak full percaya diri lah. Tapi satu, sampai gue tadi di live comment gue bilang gue bandingin Sintayong sama Arteta. Dalam arti seringkali salah pilih pemain untuk jadi starter maupun subs. Dan gue lihat di dalam 2 match ini sering membuat kesalahan. Dimas sama Detan yang main bagus di babak kedua sebagai subs nggak jadi starter. Akhirnya Dimas Darwish, akhirnya Robbie Darwish masuk, nggak main bagus juga. Tapi tim ini memang sudah ngedrop. Di luar Marcelino dapat kuning atau enggak atau merah, dia sadar sendirilah bahwa dia bikin kesalahan. But kita kalah bukan karena itu. Kebobolan begitu gampang, begitu cepet. Aduh, gue bener-bener puyeng, pala gue nggak habis pikir. Justru proses ke Vietnam di mana nggak ada Marcelino, satu-satunya pemain yang bermain dengan intelijensi ya. Bilang Marcelino, sorry itu saya itu di atas. Dan sekarang nggak ada. Gue nggak tahu lagi siapa yang distribusi bola. Tapi kalau ini sebuah eksperimen, gue bisa terima, cuman jangan malu-maluin juga kali ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen, dari supporter timnas Indonesia yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini, guna mengupdate terkait dengan berita-berita olahraga di tanah air. Pemirsa sekalian, semoga saja komentar-komentar dari netizen ini bisa memberikan motivasi kepada para pemain timnas kita. Harapan kita bahwa apa yang terjadi antara Indonesia melawan Laos itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan kedepannya bisa berubah. Jangan sampai pertandingan berikutnya malah semakin buruk. Adalah sebuah kritikan pedas yang sudah disampaikan oleh seorang Coach Sintayong kepada Marcelino Ferdinand. Tetapi apapun itu, secara pribadi memang tidak setuju dengan kritikan pedas yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Karena sehebat-hebatnya seorang Marcelino Ferdinand, tetapi ketika berhadapan dengan tim yang buruk, tentu Marcelino Ferdinand pasti akan penampilannya akan buruk. Bagaimana tidak? Seorang striker, kita melihat dia harus turun sampai ke back belakang. Tentu ini adalah contoh yang harus dipikirkan kembali oleh seorang Coach Sintayong. Jangan sampai eksperimen-eksperimen dilakukan oleh Coach Sintayong ini pada akhirnya hanya mempermalukan timnas Indonesia ini. Karena memang sudah sering kali kita menyaksikan di mana terkadang pemain yang bagus, pemain yang berkualitas, tetapi tidak menjadi starter. Sementara pemain cadangan, pemain yang kita lihat bahwa belum mampu untuk turun ke lapangan hijau menjadi starter, tetapi itu dipasang oleh seorang Sintayong menjadi starter. Dan ini memang sudah sering kali dilakukan oleh Coach Sintayong. Sehingga ketika dia mengkritik dan mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dalam pertandingan antara Indonesia melawan Laos itu adalah yang terburuk, menurut saya
itu adalah pernyataan yang tidak fair. Sehingga seorang Coach Sintayong mestinya harus introspeksi diri kembali dalam menyampaikan argumen-argumen di depan publik terkait dengan pemain timnasnya. Karena jangan sampai statement dari seorang pelatih bukannya memberikan motivasi dan dampak positif kepada para pemainnya, tetapi pada akhirnya malah menjatuhkan mental dari para pemainnya. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna buat kita semua, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.